Sungguh kami patut berterima kasih kepada Engkau. Kami tidak salah dalam menyembah. Kami menyembah kepada bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Yesus Kristus namanya, yang satu di sebelah kanan Allah Bapa, yang selalu menaikkan doa saya. Dan kami bersyukur hari ini kami bangun dan tubuh yang sehat, dan kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami menaikkan pujian penyembahan, menaikkan doa syafaat, dan kami rindu untuk mendengarkan pemberitaan firman. Pakai hambamu sebagai alatmu, urapi hambamu, urapi kami yang mendengarkannya. Roh Kudus, lembutkan hati kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca Yehezkiel pasal yang 28. Yehezkiel pasal 28 ayat 20 sampai ayat 26. Yehezkiel pasal 28 ayat 20 sampai 26. Nubuatan melawan Sidon. Lalu datanglah firman Tuhan pada Yehezkiel, "Hai anak manusia, tundukkanlah mukamu pada Sidon dan berbuatlah melawan Sidon. Dan katakanlah begini firman Tuhan, lihat aku menjadi lawanmu, hai Sidon, dan aku menyatakan kemuliaanku di tengah-tengahmu, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menjatuhkan hukuman atasnya dan menunjukkan kekudusanku terhadap dia. Aku akan mendatangkan sampar atasnya, dan darah akan mengalir di jalan-jalannya, dan orang-orang akan mati rebah di tengah-tengahnya karena pedang yang datang dari sekitarnya melawan dia. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan tidak akan ada lagi bagi kaum Israel dari semua tetangganya yang menghina mereka, bagi duri yang menusuk atau onak yang memedihkan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah, begitu firman Tuhan Allah. Pada saat Tuhan aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa di mana mereka berserah, dan aku menunjukkan kekudusanku pada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka yang diam di tanah mereka yang telah kuberikan pada hambaku Yakub, mereka akan diam di sana dengan aman tentram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangga yang menghina mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah Israel. Puji Tuhan. Di sini kita lihat bagaimana firman Tuhan yang sedemikian rupa, di mana Tuhan Yehezkiel mintakan untuk membuat oleh Sidon. Di sini kita lihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel, di mana sedang berserak maka kumpulkan semua karena janjinya Tuhan kepada Yakub. Sebagaimana dikatakan pada ayat 25, begini firman Tuhan Allah, pada saat Tuhan mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak, dan Tuhan menunjukkan kekudusan Tuhan kepada mereka di hadapan bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Mereka diam di sana dengan aman dan tenang. Mereka membangun rumah dan kebun anggur, dan mereka akan diam dengan aman dan tenang pada saat aku menjatuhkan hukuman atas tanah yang menghina mereka. Di sini kasih Tuhan kepada bangsa Israel, sekalipun dia mendidik bangsa Israel, tapi timbul juga belas kasihan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingat akan janji. Kepada siapa? Janjinya pada hambaku Yakub. Itulah disebut keturunan Yakub. Ya. Sekalipun mereka sudah berserah, tetapi Tuhan akan mengumpulkan supaya mereka bisa
aman tentram, sebagaimana dikatakan ayat 26, mereka atau umat Israel atau Yakub, keturunan Yakub akan diam di sana dengan aman tentram. Mereka akan membangun malah membuat kebun anggur. Kenapa Tuhan sedemikian rupa memperhatikan hamba Yakub atau keturunan Yakub? Karena Tuhan ingat akan janjinya. Janjinya kepada Yakub, sebagaimana dalam Kejadian pasal 20, pasal 28. Kejadian pasal 28 ayat yang ke-5. Kejadian pasal 28 ayat yang ke-5, 6, 7, 8, dan 9. Dan dikatakan pada ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-15, sesungguhnya Tuhan akan menyertai engkau, dan Tuhan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan Tuhan akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab Tuhan tidak akan meninggalkan engkau, melainkan akan melakukan apa yang Tuhan janjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Kita lihat bagaimana kasih Tuhan kepada Yakub. Ketika Yakub bermimpi dan Tuhan berdiri dan dia berkata, dikatakan pada ayat yang ke-13, bila Tuhan di samping Yakub dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham menekuni dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu akan menjadi seperti debu banyaknya, dan engkau akan mengembang ilmu. Dengan pengertian janji Tuhan kepada Yakub ini ditepati. Sekalipun bangsa Israel sudah jauh dari Tuhan, sudah menyakitkan hati Tuhan, justru disebut kasih Tuhan. Dia mengumpulkan sisa-sisa supaya kembali. Inilah disebut kasih Tuhan. Kasih Tuhan kepada bangsa Israel adalah keturunan Yakub ini. Ya, kasih. Inilah kasih Tuhan kepada Yakub, kepada keturunan Yakub. Ya, kasih yang sedemikian rupa yang Tuhan berikan kepada keturunan Yakub. Kenapa? Supaya mereka akan diam di sana dengan aman tentram. Dan dikatakan pada ayat yang ke-25, begini firman Tuhan Allah, pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserah, dan Tuhan bukan keputusan Tuhan kepada mereka di hadapan bangsa, maka mereka akan diam karena mereka yang telah kuberikan kepada hamba-Ku Yakub. Inilah kasih Tuhan pada bangsa Israel. Sekalipun bangsa Israel sudah jauh dari Tuhan, dia berbuat, tapi kasih Tuhan tetap melimpah dalam ya, kasih Tuhan tadi, sebagaimana firman Allah dalam Matius dan Lukas pasal 15 tentang anak yang berhilang. Ketika anak berhilang, dia sudah jauh dari bapaknya, bapak yang menunggu dengan kasih. Ketika anak itu bertemu dengan bapaknya, dia berkata, anak itu, bapak, jangan jadikan aku anak, tapi jadikan aku hamba. Tapi firman Allah berkata, engkau tetap anak. Sekali anak, tetap anak. Inilah kasih Tuhan. Kehidupan anak Tuhan, yang mau kembali kepada Tuhan, tetap Tuhan memberikan kasih. Ya, kasih Bapa itu begitu lekat, dan kasih Tuhan juga berbangsa Israel sedemikian rupa. Karena bangsa Israel sekalipun sudah berserah, dia tetap memperhatikan dengan baik. Tidak, sebab janji Tuhan kepada keturunan Yakub, Tuhan memberikan kita semua. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Kalau kami lihat firman-Mu, betapa Engkau sangat mengasihi bangsa Israel. Itu keturunan Yakub atau Israel. Sekalipun dia sudah jauh meninggalkan Engkau, sudah berserah, tapi Tuhan mau mengumpulkan. Kalau kami ingat Israel mereka 1948,
bangsa mana yang bisa berkumpul kalau bukan tanah Tuhan. Di sini kami berterima kasih kepada Tuhan. Kasih Tuhan tetap melimpah. Biarlah kami jadi anak-anak-Mu, bukan kami menjadi anak-anak yang sembarangan. Tapi firman Allah berkata, Tuhan sekali-sekali tidak akan meninggalkan kami. Tuhan sekali-sekali tidak membiarkan kami. Dan kami mau jadi anak-anak Tuhan yang selalu lekat dengan Tuhan. Melebat genesku, peluk hubungan dengan Tuhan selalu bagian mempelai wanita yang mempelai pria surga. Berkatkan kami, hidup kami dengan kekudusan Tuhan. Jangan kami jadi orang yang terserah, tapi cukup nasihat firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sementara kami cari nafkah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang duduk bekerja di garis depan. Mohon anugerah Tuhan, belas kasihan terjadi pada bangsa kami Indonesia. Biarlah yang meninggal semakin banyak berkurang di bawah 50, tapi yang sembuh semakin banyak, bahkan yang sakit semakin merendah di bawah 900. Terus semakin berkurang lagi Tuhan, dan kami percaya Engkau cinta buat tanah air kami Indonesia Tuhan. Engkau sayang buat negara kami Indonesia. Hanya belas kasih yang terjadi buat negara kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.